hadiahnya buat saya. Penanggung jawab. Yang saya kasih juga Bapak Panwas, tim Panwaslu, dan Bawaslu yang saya hormati, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Bapak pengamanan di belakang, Bapak polisi tadi saya lihat agak banyak, terima kasih juga. Dari jam berapa menunggu saya? Ah, bohong. Beneran? Dari pagi? Ya. Wah, berarti Bapak Mauli terlalu cinta sama saya. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Mama semua sudah menunggu lama untuk saya. Ya, mungkin saya mohon maaf juga suara agak hilang. Jadi hari ini suara agak-agak seksi. Ya. Hampir hilang. Nah, saya sangat bahagia hari ini bisa menunjang Kodi Balaga. Betul tidak? Betul ya? Saya tidak salah ya? Desa Tanah Mente. Sebelumnya saya sudah ke Kodi berkali-kali. Saudara saya di Kadal Tanah, Kodi Utara. Saya di Desa Karoso, Kodi Induk, itu ada sumur bor yang saya bangun sekitar 89 meter. Nah, di sebelahnya juga ada sumur bornya saya aktifkan kembali karena mereka tidak punya meteran untuk naikin air. Sebelum ke SBD saya dari Sumba Timur, saya baru melihat sumur saya yang saya bangun sekitar 16 meter. Jadi kami baru gali dan saya ambil air pertama dari sumur itu. Saat ini juga dari SBD ada satu anak yang saya bawa ke Jakarta. Dia dari desanya Hombarade kalau nggak salah. Hombarade ya. Satu anak itu saya bawa ke Jakarta. Sekarang dia lagi sekolah kedokteran semester pertama. Saya yang sekolah pertama. Kemudian kemarin dia mendapatkan ujian. Dari sekian banyak anak yang ujian, hanya 2 yang lulus. Anak SBD ini dan satu anak lagi dari Bandung kalau nggak salah. Bayangin, ternyata anak SBD pintar-pintar. Ya, pintar-pintar. Yang lain itu harus ulang tahun depan, dia lolos tahun ini. Kalau nanti dia lulus dari sekolah kedokteran, maka dia adalah sejarah untuk Sumba Barat Daya yang menjadi dokter. Lalu dia akan pulang ke sini melayani masyarakat. Bapak Mama semua, saya senang membantu masyarakat. Saat ini saya punya anak beasiswa sudah 77 anak. Dari anak pribadi saya sekolah. Ya. Saya sudah banyak bikin kelompok usaha juga. Mama-mama di sini anak-anaknya mama-mama. Banyak ya. Mama-mama. Saya juga berarti mama-mama harus bantu mama-mama. Boleh tidak? Boleh ya. Saya senang membantu mama-mama. Karena saya yakin kalau mama-mama itu berhasil, dia yang bisa bantu bapak-bapak. Betul tidak? Betul. Bapak-bapak jangan sirik sama mama-mama. Kalau mama-mama punya penghasilan 2 juta, bapak-bapak 2 juta kan jadinya 4. Tapi kalau bapak-bapaknya punya penghasilan, lalu mamanya tidak punya penghasilan, mamanya goceh terus. Betul tidak? Nah, jadi Ibu Jen, sebelum saya menjabat itu, jatuh. Ini boleh ditaruh. Saya sudah di NTT ini 10 tahun, bukan baru kemarin. Saya tahu masyarakat saya. Buat saya, NTT itu adalah nelayan tani ternak yang akan mensokong pariwisata. Kalau nanti ada calon gubernur yang punya visi dan program di luar nelayan tani ternak untuk NTT, itu omong kosong. Ya. Yang kita butuhkan apa? Kita butuh bahkan seorang nelayan petani ternak butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan penghasilan yang baik. Betul tidak?
Karena itu saya banyak membantu ibu-ibu untuk membuat kelompok-kelompok usaha. Satu kelompok usaha sekitar 5 sampai 10 orang yang saya berikan permodalan 5 juta untuk memulai usaha. Dengan catatan nanti uang itu diberikan ke rekening kelompok, bukan rekening ketua kelompoknya. Takutnya kalau ke rekening ketua kelompok nanti uangnya habis untuk kebutuhan di rumah. Betul tidak? Uangnya baru masuk, aduh ada koperasi selamat pagi, ya, lalu uangnya habis. Nah, kemudian juga saya banyak membantu kelompok. Bisa? Kedengeran? Kedengeran? Jadi banyak kelompok-kelompok usaha yang suka saya bangun. Saya juga bangun kelompok ternak, Bapak-Bapak. Tapi saya sekarang agak ragu dengan kelompok ternak. Kenapa begitu? Karena berkali-kali kelompok ternak saya, babi saya dari 20 jadi tinggal 7. Saya curigai setiap kali ada acara baru saya jadi korban. Jadi saya takut juga kalau bikin kelompok ternak. Nah, saya berharap ke depannya kalau dibikin kelompok ternak dirawat dulu dengan baik sampai beranak cucu, baru boleh dikorbankan. Ya, jangan langsung korbankan. Nah, berbagai pelayanan sosial yang sudah saya lakukan tahun 2015 sampai sekarang, Bapak-Bapak. Berbagai pelayanan yang sudah saya lakukan dari tahun 2015 sampai sekarang itu menunjukkan bahwa seseorang itu harus berbuat dulu di masyarakat baru berani berdiri sebagai calon kepala daerah. Setuju tidak? Dia sudah berbuat dulu di masyarakat, dibuktikan dengan nyata, kemudian dia baru meminta doa dan dukungan dari Mahkamah Konstitusi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Bukan dibalik, bukan calon dulu kepala daerah, lalu omong kosong eksekusinya kapan-kapan. Kalau saya tidak. Kalau mau bukti, mau lihat anak beasiswa saya, silakan. Semuanya sehat-sehat dan masih sekolah. Kalau mau lihat anak beasiswa saya yang sudah di Jerman juga boleh. Dia baru mendapatkan hadiah dari pemerintah Jerman 180 juta. Kalau mau lihat ambulans gratis saya, boleh. Ambulansnya sering keliling-keliling mengantar jenazah. Dan ambulannya sering keliling-keliling untuk menolong kami ke rumah sakit. Ya. Kalau mau lihat jembatan yang saya bangun juga boleh. Jembatannya ada. Kalau mau lihat jalan yang saya lakukan, ada. Bahkan kemarin di Mata W5, tahu Mata W5 di mana? Di WJ1 itu satu desa saya jalankan juga. Awalnya mereka kasih sumur bor, kemudian mereka bilang, ibu kalau kalah nggak usah kasih kami sumur bor, nanti aja kalau ibu menang. Saya bilang tidak, saya sudah berjanji, janji itu akan saya penuhi. Karena itu kemarin saya tes, mau tidak dibuatkan sumur bor. Mereka bilang jangan ibu, kami lebih mau listrik. Jadi akhirnya saya membawakan listrik ke kampung. Berarti janji saya sudah saya penuhi. Di desa di Tanjung Makelar, Rota Timur juga sama. Di situ rata-rata nelayan, mereka tidak bisa jualan kalau tidak ada listrik, karena nggak bisa lihat kalau malam kan. Jadi akhirnya saya membawakan listrik ke tempat. Nah, kemarin juga di sini ada yang namanya kekurangan pupuk. Parah, betul tidak? Pupuk susah. Akhirnya apa? Ibu Jen harus bawa pupuk dari Surabaya untuk menolong masyarakat, pupuk konsumsi. Kemudian bibit juga susah karena gagal panen. Jadi akhirnya Ibu Jen harus bawa bisi 18 jagung dari Surabaya.
dan bibit jagung pertiwi kalau nggak salah namanya untuk masyarakat. Bapak-bapak semua, sekarang saya bicara di sini sebagai calon wakil. Bapak-bapak jangan pernah malu mempromosikan KKJ. Kenapa? Berapa banyak calon gubernur yang sampai ke sini? Berapa banyak calon wakil gubernur yang datang ke sini? Belum ada tuh. Berapa banyak calon wakil gubernur yang sudah ke Kodik lebih dari 5 kali? Belum ada. Saya sampai punya saudara di sini. Saya tidur di bangku bulat mereka. Karena saya sudah terlalu capek. Dan saya setiap kali ke SPD selalu kunjung keluarga saya. Jadi buat saya, jangan pernah ragu untuk memilih kakak Arsi dan kakak Jen karena kita adalah pemimpin yang bersih, kita pemimpin yang tidak lupa rakyat. Bisa tidak? Yakin? Kakak Jen nomor berapa? Kakak Jen nomor berapa? Kalau dulu di Februari, kalau pemilu kan kertasnya banyak, betul tidak? Kertasnya banyak, begitu dibuka bentuknya kayak terpal, besar. Kalau sekarang cuma 3 pasangan, 1, 2, 3. KKJ nomor 1 dan satu-satunya perempuan yang ada di sini. Jadi bisa ya untuk mengenali KKJ? Bisa. Nah, saya itu orangnya malas berjanji. Karena saya tahu kalau janji itu harusnya ditepati, betul tidak? Saya punya beban kalau janji itu tidak ditepati. Jadi saya selalu menepati janji saya selama ini di masyarakat. Kecuali saya betul-betul tidak bisa melakukan janji. Kalau saya janji pasang meteran, saya pasang. Kalau saya janji bikin sumur, saya janji. Nah, di sini tadi menyebutkan kekurangan air bersih. Kalau kita bicara soal air, saya tidak mau janji, tapi saya nanti bawakan teknisi. Karena kita harus pakai teknisi, Bapak-Bapak ya. Bikin air tidak bisa pakai perasaan. Nanti meleset. Kalau meleset, kita kerja 2 kali. Ya. Nanti saya kontak David, saya minta dia selidiki soal air dan bawa teknisi. Itu dulu yang bisa saya katakan sekarang. Ya. Gak usah janji. Nah, kemudian juga saya berharap di sini dari satu desa atau banyak desa? Banyak desa. Berarti bapak mama punya saudara dong di desa lain? Punya teman? Punya saudara? Mantan pacar? Banyak ternyata. Jadi mulai sekarang kontak semua. Mulai sekarang kontak semua teman, kakak, adik, saudara, bapak kecil, ya, bapak besar, semua yang ada, mantan pacar juga boleh. Kontak mereka, bilang tentang kakak Arsi dan kakak Jen untuk gubernur dan wakil gubernur. Bisa tidak? Saya minta tolong ya, untuk memperkenalkan kakak Arsi dan kakak Jen. Kalau saya mungkin ada anak muda yang sudah mengenal saya lewat sosial media, boleh dicek latar belakang saya silakan. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak mau mengecewakan masyarakat dengan janji kosong. Tapi kalau pekerjaan yang sudah saya lakukan kepada masyarakat sudah banyak. Kalau orang nanya, Ibu Jen mau cari uang di NTT, saya tanya balik. Uang yang mana yang ada di NTT? Karena selama ini saya selalu memberi, bukan mengambil. Kalau bicara ini kedengaran?
susah untuk ngomong panjang kali lebar kali tinggi. Mama-mama. 26 November. 26 November. Mama-mama, 26 November. Tolong ingatkan bapak-bapak, jangan banyak minum. Ya. Tidur lebih awal, karena tanggal 27 harus coblos. Ya. Nah, tanggal 27 pagi, kalau bapak-bapaknya belum bangun, boleh ya, suruh bangun pagi-pagi. Lalu jangan lupa untuk coblos nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Bilang coblos yang perempuan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ya. Coblos yang perempuan. Hanya ada satu perempuan di situ. Saya nomor 1 bersama kakak Anci. Pokoknya kalau nggak coblos yang perempuan, suruh tidur di luar. Setuju ya? Nah, saya serahkan balik sama MC. Nanti kalau mau tanya jawab, boleh saya jawab. Tapi sekarang rasanya cukup tidak memungkinkan untuk teriak-teriak. Ya, jadi saya serahkan sama MC. Terima kasih semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan saya jawab. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan banyak hal terkait soal pelayanan. Tadi yang saya katakan bahwa yang pertama itu Ibu ini dengan kedatangannya datang yaitu cantik. Kenapa saya katakan sebelum menjadi wakil gubernur Nusa Tenggara Timur sudah banyak hal yang dibuat oleh Ibu ini. Jadi sekali lagi saya mohon dari Mama bantu untuk Mama, dari perempuan bantu untuk perempuan, yaitu Ibu Jen Natalia. Dan Bapak juga bukan membelakangi atau merendahkan, tetapi mari sama-sama membantu karena ada keterwakilan dari laki-laki yaitu kakak Asih. Oleh karena itu, untuk membangkitkan kesemangatan kita, mari kita sama-sama yel-yel dulu tadi yang sesuai tagline dari kakak Asih. NTT, aduh lemah ini, kenapa main? Sudah. NTT, NTT, begitu dong. Bagaimana kita orang Sumba kuat teriak? Asisten, asisten. Ya, sangat luar biasa. Sudah kita marah. Tadi sudah disampaikan banyak hal. Dan juga tadi ada tawaran dari Ibu. Bila ada pertanyaan atau keluhan yang mau disampaikan, saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu maupun saudara-saudari yang hadir pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Bila ada pertanyaan begitu atau harapan penguatan buat Ibu begitu. Ada pertanyaan pertama? Silakan Bapak. Maju di depan saja Bapak. Di sini saja Bapak supaya lebih bagus. Jadi pakai nyambak bab ke mata itu
Di dua gila bang para na dia na tayo itu tao kain ng pabne. Tao kain pabne. Adang. Adang. Mata look ni kala patan na tayo bahwa ini tayo itu ang binagro tanah ang tiyo di gubernir. At lukan kagpatang. Ang tiyan wala ang bali menyop. Ang job tanmeta ang tiyahe wekbar. Lord memeringi pan melala. Anak, baik Pak, pamdom pamlamban kita itu kami sebagai masukan dari seorang tokoh, yaitu yang pertama-tama yaitu desa bercahaya. Listrik. Yang kedua, air bersih. Yang ketiga, desa bertani. Apa setuju ya? Mas tunjuk tepuk tangan dulu. Yang keempat itu, yaitu kenaikannya hasil tani kita, yaitu harga komoditi, yaitu yang mementai padi, jagung, keladi, kelapa. Akan begini kita ya ngetakin kok. Yaitu yang kelima itu layak huni. Karena di desanya kita atau di kecamatan kita itu belum. Kebanyakan desa yang belum dapat rumah layak huni. Siap? Ya kalau siap itu, kalau saya bilang, halo, menyala kakak. Hah? Ada 3 kartu. Kalau setuju itu, kalau halo, menyala kakak. Kalau siap, menang antigen. Siap? Yang ketiga, ya. Kalau saya bilang, coblos nomor 1. Siap? Siap. Kalau siap, saya mulai. Halo. Menyala kakak. Ulang. Halo. Menyala kakak. Ulang lagi. Halo. Menyala kakak. Siap. Siap. Menangkan antigen. Siap. Sudah. Siap. Menangkan oksigen. Kurang. Berarti inwaliat dan betul matkaya lo. Coba. Apa dukul 6 lampu deh? Dukul 6 lampu deh? Yang diberikan pada saya, Mari kita memberikan tepuk tangan dulu atas pertanyaan dari Bapak Pemilih Seolah. Dan yang pertama tadi disampaikan bahwa itu soal omongan adat Ibu. Itu dia mengawali dari pendapat dari luhur, dari segala macam kampung di sini, dari merangkum. Jadi tadi sesuai ternyata pertanyaan. Coba tanya, satu kampung ini apakah satu desa? Satu desa. Kalau satu desa ini airnya dari mana? Ada tangki di sana. Itu air dari mana? Ada sumur. Ada sumur bor 1. Berarti isinya ada. Berapa meter? Saya lihat ada bak di sana. Ada bak di sana, ada sumur bor yang berarti. Tapi apakah sumur bornya berfungsi atau tidak? Mesinnya kenapa tidak bisa?
Jadi selama ini sumur bornya pakai naik air pakai apa? Pakai genset. Naiknya kuat. Sudah rusak lagi. Jadi gensetnya juga rusak. Mesinnya juga nggak ada. Nah, kemudian di sini satu lingkungan ini dengan rumah-rumah ini dianggap satu desa, betul tidak? Ada rumah-rumah lain yang satu desa. Ada, bisa ada. Berarti masih ada rumah-rumah di luar ini yang satu desa. Iya. Berapa kakak desa ini? Desa Tanamete berapa kakak? 58 rumah. Ini untuk Penduduknya satu berapa? 400 lebih. Hah? Kakaknya 100 lebih kakak. 100 lebih kakak. Penduduknya berarti sekitar 400-an ya? Hah? Oh, maksudnya itu kan pemilih. Maksudnya berapa kakak di sini? 560 kakak. Oh ya, makanya 560 kakak wajar kalau penduduknya 1000 lebih. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa sudah ditanyakan tentang berapa kakak di desa Tanamete ini. Mungkin harapan kita sudah terbayang begitu. Jadi harapan saya, Bapak Mama, adik kakak, mari kita satukan barisan untuk kakak Ansi dan kakak Jen. Semangat! MTT! Semangat sedikit dong. Bagaimana ini? Padahal baru habis makan. MTT! Ansi Jen! Ya harus begitu. Apakah masih ada pertanyaan atau harapan? Silakan. Harapan, tapi harapan. Cek. Baik, pertama saya ingin perkenalkan nama dulu. Nama saya Cornelis Mete. Pertama, saya secara pribadi, saya sangat kenal Ibu Jen di media sosial. Kenapa saya harus datang sini untuk menemukan Ibu Jen? Yang paling pertama, sesuai tindakan dan perbuatan Ibu Jen itu, ketika saya melihat di media atau menonton di YouTube bahwa Ibu Jen berada di NTT dari tahun 2015. Lalu yang kemudian bicara terkait tindakan atau perbuatan Ibu Jen bahwa dari 2019 di COVID-19 dengan beberapa masalah-masalah sosial yang berada di NTT, Ibu Jen sangat selalu ada untuk NTT. Lalu kemudian yang saya ingin sampaikan di sini, saya sangat terinspirasi dengan tagline di sini, nelayan tani ternak. Saya secara pribadi juga saya sangat terinspirasi terkait tagline ini, Bu. Bahwa yang paling pertama, inilah orang yang tepat bagi NTT untuk membangun NTT yang paling pertama. Terus yang berikut lagi, Bu. Yang menjadi orang nomor satu, yang menjadi calon calon satunya Ibu Jen, itu orangnya juga tepat bagi saya dan bagi NTT. Di situ tindakan, perbuatan, dan kelakuan rekam jejak daripada calon gubernur dan calon wakil gubernur sangat tepat bagi saya, bagi NTT Ibu. Sehingga saya secara pribadi, dimanapun Ibu Jen, Pak Ansi Lema untuk berada di situ, kami akan ada untuk memperjuangkan perjuangan yang tepat daripada NTT Ibu. Bicara lagi rekam jejak dari Pak Ansi Lema, Ibu, bahwa beliau juga merupakan aktivis 98. Di situ juga
pernah dia memperjuangkan untuk Indonesia. Lalu sekarang dia saya secara pribadi juga ketika dia memperjuangkan NTT itu kecilan bagi Ansilemet dengan Ibu Jen. Lalu kemudian bicara lagi terkait soal pembangunan di SPD itu kami masih sangat minim. Lalu yang pertama, kalau bicara petani itu 85% petani semua yang ada di SPD. Lalu saya sangat terinspirasi dengan tagline yang Ibu Jen dan Pak Ansilema bangunkan di sini. Sekian saya kembalikan Ibu. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Mari kita memberikan tepuk tangan dari anak muda, mewakili anak muda menyampaikan bahwa beliau tadi bukan pertanyaan tetapi sesuai yang dia lihat di media bahwa soal kinerja kedua Kakak Ansi dan Kakak Jen ini dan sudah terbukti dalam memperjuangkan NTT. Oleh karena itu, apakah masih ada masukan, harapan maupun pertanyaan dari tamu undangan? Saya penasaran. Mohon maaf saya nanya terus karena saya penasaran. Jadi selama ini masyarakat airnya dari mana? Beli tangki. 160. 150 dari mana belinya? Ada yang jual. Nah, mereka dapatnya juga dari sumur bor. Berarti di sini sumur bornya ada, hanya mesinnya tidak ada. Gensetnya tidak ada. Dan sumurnya hanya 37 meter atau 27? 37 meter. Oke. Begini, kontak person saya, orang yang saya kontak di sini adalah David. Ya. Saya akan bicara untuk David untuk cari mesin supaya mereka itu bisa dijalankan. Tepuk tangan. Karena saya sendiri sudah bangun banyak sekali sumur bor. Ini sumur bornya sudah ada. Bagus, saya nggak perlu bor lagi. Tapi saya akan pastikan sama David untuk cari mesinnya supaya airnya bisa ditarik jadi nggak perlu beri air lagi. Tapi nanti Bapak Mama semua di desa ini harus sharing ya. Nggak boleh ribut soal air, oke? Ya, pakai sama-sama. Itu saya lihat soalnya sudah ada tangkinya. Nggak mungkin ada tangki bisa naik ke atas kalau tidak ada bornya. Makanya kalau ini rusak kita perbaiki, gitu ya. Kita ganti mesinnya supaya dia bisa naik. Oke? David, David, kamu habis ini ketemu saya. Mari kita tepuk tangan buat Ibu Jen. Dengan kedatangan beliau dan pada hari ini kita sangat bersyukur karena tidak semua orang langsung membicarakan tentang persoalan yang ada di Desa Tanamet ini. Contohnya tadi itu tentang sumur bor yang selama ini memang jadi tetapi dalam perjalanan rusak dan pada detik ini sudah disampaikan bahwa kontak person untuk mengadakan barang tersebut dan sudah diserahkan oleh Pak David tadi ketemu langsung dengan Ibu untuk mengadakan barang tersebut dan kita sangat bangga dan bersyukur. Kita bangga dan bersyukur. Kenapa tidak semua orang langsung melakukan hal yang nyata Bapak Ibu? Dan pada hari ini kita sama-sama bersyukur karena ada titipan Tuhan melalui kedatangan yang dimana pada hari ini datang telah menyatakan sikap bahwa dia maju calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Jadi mungkin begitu saja. Oleh karena itu dengan demikiannya acara saya mengundang kepada Bapak Gideon untuk doa. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri dan kita sekali lagi untuk menyokong
3 kali dan ibu-ibu mereka harus makalaka. Kiri ya, yuk hepap daun ungo, maka kiri ya. Mana itu bapak tadi itu yang kuyokong tadi itu? Saya minta di depan supaya dia kuyokong. Mana itu bapak? Jadi baik, saya sendiri yang ungkapkan ke Jokong supaya ibu-ibu siap. Kiri kau. Wow! Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita mengharap Tuhan dalam doa.